Mahkamah, karya Asro Sani. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri, hari sudah malam. Kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantar seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silahkan duduk. Murni, sayang. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang didengarkan oleh majelis hakim. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kasih Kapten Anwar. Namun yang mencintai Nyonya bukanlah dia satu-satunya. Ada lagi yang lain yaitu Mayor Bahri, yang sekarang menjadi suami Nyonya. Dahulu Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh Panglima Medan Perang. Dan yang menjadi panglima tersebut adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Untuk itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya dan tunjukkan kepada majelis hakim. Sudah berapa lama Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengenali kepribadian seseorang. Menurut sepengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman mati kepada sahabat karibnya Anwar dengan tujuan untuk membunuhnya dan agar dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya dan cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal dengan sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong Nyonya sampaikan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Baik, terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu Yang Mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar memamerkan mimpi kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang Mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Karena di sini yang dihadir adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara. Saya tidak mengadili, saya hanya mengambil suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara Anwar meninggal, berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya begitu cinta pada saudara Anwar, apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dibanding saudara Anwar Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti. Biarpun kepastian ini tidak penting dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dengan saudara Bahri bersimpati sehidup semati itu biasa. Memang begitu, anak-anak muda yang sedang bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian, Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras dikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya telah berpaling dengan laki lain saingannya. Perempuan apa sebetulnya Nyonya? Perempuan pengobrol cinta yang dengan mudah pindah dari laki satu ke laki yang lain, penjual mulut manis, pendusta, pembohong? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela yang terhormat, apa kesimpulan yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya di sini tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf Yang Mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. untuk sementara sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela, silahkan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kakak Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat pasti akan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki, tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan laki-laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum. Tapi Nyonya pantas untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apakah bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan.
Tapi saya perempuan, sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Baik, terima kasih Nyonya. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apa Saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak mengenal cinta sejati yang menikahi Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi persoalan. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Baik, saya tidak memasuki persoalan itu lebih dalam lagi. Yang Mulia, yang saya ingin buktikan adalah bahwa Saudara Bahri adalah seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu Saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolaknya, apa kata-kata yang diucapkan oleh Saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting tidak penting itu urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak mungkin lupa. Yang Mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang nanti dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan pada kebenaran, karena dunia sudah terlalu syarat dengan berbagai macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah saudara tertuduh menyampaikan lamarannya kepada Murni. Surat ini dikirimkan kepada Murni melalui bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit tersebut terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat ini ada pada saya dan saya minta supaya Yang Mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cita Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga akan bahagia. Salam Kakanda Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, apa ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara inginkan? Sampaikan pada majelis hakim. Ada sedikit, Yang Mulia.
Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang disembunyikan dari hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan semua yang ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa, dan demi negara, niat yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, ia bukanlah seorang yang sedang menjalankan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan saudara. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan membalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika itu dapat kita ketahui, kita pun akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tetapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubarinya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali saudara Bahri yang ditetapkan sebagai tertuduh adalah orang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Oleh karena itu pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan kepada hati sanubarinya, saya yakin Majelis Hakim mau untuk mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis Hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.